Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti dan saya di sini ingin menyampaikan beberapa materi mengenai filsafat hukum. Nah, di video saya ini saya ingin membahas mengenai sejarah perkembangan filsafat. Dalam perkembangannya, filsafat sebenarnya dibedakan atas filsafat timur yang terdiri dari filsafat India, filsafat Islam, dan filsafat Cina, serta filsafat barat yang meliputi filsafat Yunani. Filsafat timur sendiri sejarahnya merujuk pada 3 bagian besar perkembangan filsafat dalam peradaban dunia, yaitu filsafat India atau Hindu, Cina, dan negara-negara Islam. Filsafat India. Pada imigrasi besar-besaran yang dilakukan suku bangsa Aryan dari utara India yang masuk ke lembah Sungai Indus antara 1700 sampai 1400 sebelum Masehi, menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India, di mana mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termaktub dalam literatur suci yang disebut Weda atau seringkali juga ditulis Veda. Nah, pada filsafat India ini sendiri dikenal juga ada yang namanya tahapan periode klasik, yang dimana filsafat India berkembang dalam ranah kesatuan substansi rohani yang digambarkan sebagai bagian terintegral dengan jiwa individual. Di filsafat India, sebagian besar bersifat mistis dan intuitif. Peranan rasio baru agak menonjol pada kurun terakhir perjalanannya, yakni setelah berkenalan dengan filsafat barat zaman modern. Menurut Radha Krishna dan Moore, ada 7 ciri umum yang mewarnai hampir seluruh sistem filsafat India yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah motif spiritual yang mendasarinya. Yang kedua, ciri ialah filsafat India dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Yang ketiga, adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat. Selanjutnya ada tendensi introspektif ini membuat filsafat India lebih bersifat idealis. Selanjutnya hanya intuisilah yang diakui sebagai mampu menyingkap kebenaran yang tertinggi. Selanjutnya ada ciri keenam adalah penerimaan terhadap otoritas. Yang terakhir adanya tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintetis. Selanjutnya filsafat Cina. Jika filsafat India dilandaskan pada Weda, maka filsafat Cina dilandaskan pada Konfusius dan Lao Tzu yang berkembang dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Feng Yulan mencatat bahwa orang umumnya menilai di Cina terdapat 3 agama besar, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Nah, Hermesma menyebutkan 3 tema pokok pikiran yang penting sepanjang sejarah filsafat Cina ini, yaitu harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Sedangkan dalam pandangan Mengzu mengatakan bahwa kebaikan merupakan produk bawaan yang sifatnya kodrat yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kejahatan yang digambarkan sebagai sifat kodrati manusia. Oleh karena itu, penjabaran hakikat manusia dalam kehidupan dapat ditemukan dalam konsep yin dan yang. Selanjutnya sejarah filsafat Islam. Istilah filsafat Islam sendiri dipertanyakan kepatanannya karena persoalan ini muncul di antara filsuf yang digolongkan sebagai pemuka filsafat Islam. Ternyata ada yang tidak beragama Islam. Alasannya serupa juga diberikan untuk menolak penyebutan filsafat Arab.
Selanjutnya, dalam menjaga konsistensi dalam pemaparan filsafat timur, maka bijak kiranya untuk tidak memasung diri dalam konteks pengistilahan baik filsafat atau negara-negara Islam atau filsafat negara-negara Islam maupun filsafat Arab. Dua pengistilahan yang pada dasarnya sama. Filsafat atau negara-negara Islam ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak saja pada wilayah yang pernah diduduki oleh pasukan Muslim di sekitar tahun 740, mulai dari perbatasan India atau Sungai Indus sampai tepi pantai Samudra Atlantik atau Andalus, tetapi juga pada negara-negara yang banyak memiliki penduduk beragama Islam seperti India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Pengaruh ini tidak hanya terbatas di benua Asia saja, tetapi juga di Eropa, terutama di beberapa negara Eropa seperti Albania, yang mempunyai penduduk beragama Islam yang cukup banyak atau mayoritas. Demikian juga di benua Afrika, khususnya negara-negara di Afrika Utara. Filsafat Islam memberikan pandangan yang terperinci tentang semua itu dengan bias terhadap lingkungan dan kondisi di sekelilingnya dan mengombinasikan pendekatan filsafat timur dan barat. Oleh karena itu, filsafat Islam dapat dikatakan bercirikan. Yang pertama, religius spiritual yang menekankan pada prinsip-prinsip agama dan bertumpu pada roh. Yang kedua, rasional yang menekankan penafsiran terhadap masalah-masalah ketuhanan alam dan manusia. Yang ketiga, sinkretis yang menekankan pada perpaduan filsafat timur klasik dan filsafat barat. Yang selanjutnya, secara umum filsafat atau negara-negara Islam dapat dibedakan ke dalam wilayah, yakni kawasan Masyriqi atau timur dan Maghribi atau barat. Yang pertama, kawasan Masyriqi. Kawasan Masyriqi muncul sekitar 2 abad lebih dahulu dari kawasan Maghribi. Pusat peradaban Islam di bagian timur telah berpindah dari Madinah ke Damaskus atau Syam atau Suriah sekarang, di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Nah, filsuf pertama dari kawasan ini ialah Al-Kindi, di mana Al-Kindi mengarahkan filsafatnya pada kesesuaian antara filsafat dan agama. Dan 3 alasan kesesuaian ini menuntut Al-Kindi, yaitu yang pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian. Dan ketiga, menuntut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Nah, menurut Al-Hawani, Al-Kindi gagal dalam mengupayakan suatu filsafat yang terpadu. Ia mengacaukan metafisika Aristoteles tentang kemajuan dengan metafisika Plotinus. Tentang kemajuan dengan metafisika Plotinus, kegagalan Al-Kindi ini berhasil diatasi oleh filsuf kedua dari kawasan Masyriqi, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi ini meyakini suatu kesatuan sistem filsafat. Itulah sebabnya ia menolak keberagaman aliran filsafat yang muncul sampai saat itu atau termasuk yang dipelajari dari Yunani. Menurutnya, aliran filsafat hanya satu, yaitu aliran kebenaran. Selanjutnya, tokoh berikutnya dari kawasan ini ialah Ibnu Sina. Fazlur Rahman menyatakan bahwa Ibnu Sina berhasil membangun suatu sistem yang lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim selama berabad-abad. Meskipun ada serangan-serangan dari Al-Ghazali, Fakhr al-Din, Al-Razi, dan sebagainya. Dan filsuf berikutnya ialah Al-Ghazali, berasal dari Iran namun mendapat pendidikan di Baghdad. Al-Ghazali di kalangan umat Islam dijuluki sebagai Hujatul Islam. Pengaruh pemikiran Al-Ghazali sangat besar terhadap kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya melalui kitabnya yang terkenal La Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Pemikiran Al-Ghazali berhasil
meluruskan kembali masalah-masalah prinsip dalam agama Islam. Selanjutnya adalah kawasan Maghribi atau kawasan Barat. Pusat kekuasaan Masyriqi ada di Baghdad, sedangkan pusat kekuasaan Maghribi berada di Cordova, Spanyol. Filsuf pertama yang dibicarakan dari kawasan ini adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah banyak menyandarkan filsafatnya pada pemikiran Al-Farabi. Corak pemikiran filsafatnya juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Setelah Ibnu Bajjah, filsuf berikutnya dari kawasan ini adalah Ibnu Tufail, yang dalam bahasa Latin disebut Abu Basar. Ibnu Tufail sangat setuju dengan jalan berpikir Ibnu Bajjah, yaitu bahwa manusia yang telah mencapai hakikinya hidup tertinggi seharusnya menjadi penyendiri atau mutawahhid agar tidak terpengaruh oleh jalan pikiran orang awam yang masih terbelenggu oleh naluri kewanitaan. Dan selanjutnya, filsuf selanjutnya itu adalah Ibnu Rashid. Seperti para pendulunya, Ibnu Rashid ini menolak pandangan kaum awam di kawasan Maghribi yang menuduh filsafat bertentangan dengan agama Islam. Menurutnya, filsafat diwajibkan atau paling tidak dianjurkan dalam agama karena fungsi filsafat hanyalah membuat spekulasi atas yang maujud dan memikirkannya selama membawa kepengetahuan akan Sang Pencipta. Selanjutnya kita beralih ke sejarah filsafat Barat. Perkembangan sejarah filsafat Barat dapat dibedakan dalam beberapa periode sejarah yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai filsafat abad kedua. Filsafat Barat sekalipun baru muncul belakangan dibandingkan filsafat Timur, dalam kenyataan mengalami perjalanan yang lebih intens. Nah, sejarah filsafat Barat dibedakan dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman kuno, 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Yang pertama ada zaman Prasokrates, yang kedua ada zaman keemasan Yunani, yang ketiga zaman Helenisme, yang keempat ada zaman patristik. Di abad pertengahan 400 sampai 1500. Pada zaman modern 1500 sampai 1800 dikenal dengan beberapa zaman. Yang pertama zaman Renaissance, zaman Barok, dan yang terakhir yang ketiga zaman Fajar Budi, yang keempat zaman Romantik. Selanjutnya zaman sekarang setelah 1800, antara lain dibagi menjadi dua jenis filsafat. Yang pertama filsafat abad ke-19 yaitu positivisme, marxisme, pragmatisme, dan filsafat abad ke-20 yaitu neokantianisme, fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran filsafat Barat. Pada zaman kuno, filsafat pada zaman kuno dimulai pada Prasokrates. Pada masa inilah yang kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan filsafat yang terjadi secara keseluruhan yang meliputi filsafat Timur dan Barat. Hal ini dikarenakan pada saat itu untuk pertama kalinya persoalan yang melibatkan rasionalitas mulai dikedepankan, sehingga persoalan yang bertolak pada mitos atau tahayul yang rasional mulai ditinggalkan. Selanjutnya pada masa filsafat Yunani dikenal pula dengan apa yang disebut dengan masa Helenisme. Pada masa Helenisme ini terdapat 3 aliran filsafat yang menonjol, yaitu pertama Stoisme, kedua Epikurisme, dan ketiga Neoplatonisme. Stoisme ini dirintis oleh Zeno pada 336 sampai 264 sebelum Masehi. Pada dasarnya, Stoisme sendiri tidak lahir tepat pada zaman Helenisme. Stoisme yang berasal dari kata stoa berarti ganggang, memiliki 3 tahapan. Pertama kali ajaran stoa ini berkembang pada zaman Yunani kuno dengan tokoh bernama Antisthenes.
Perkembangan kedua muncul pada realisme ini pada 1500 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Selanjutnya Epikurisme. Epikurisme yang dirintis oleh Epikuros pada 341 sampai 270 sebelum Masehi. Filsafat Epikurisme bertujuan untuk mencapai kenikmatan hidup manusia, hedon. Kenikmatan hidup itu baru tercapai apabila ketenangan batin atau atarasia. Selanjutnya yang terakhir ada Neoplatonisme. Neoplatonisme yang dirintis oleh Plotinus pada 203 sampai 269. Ia seorang filsuf dari Mesir. Aliran ini dirintis pertama kali oleh Ammonius Saccas pada 175 sampai 242 yang merupakan guru dari Plotinus. Neoplatonisme merupakan aliran terakhir yang muncul pada puncak keemasan filsafat Yunani kuno. Selanjutnya abad pertengahan. Sesuai zaman kuno dengan pokok-pokok pikiran yang diuraikan di atas, maka abad pertengahan dimulai sejak keruntuhan kerajaan Romawi pada abad ke-5 Masehi. Dikatakan sebagai abad pertengahan karena zaman ini berada di tengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Abad pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Ini tidak lain karena dominasi yang terlalu kuat dari gereja sehingga segala sesuatu yang bertentangan pendapat dengan mereka dipandang sebagai dosa dan harus dimusnahkan. Selanjutnya pada zaman modern, para pemikir filsafat pada masa ini memusatkan perhatiannya pada hal-hal konkret dalam realitas hidup manusia. Dalam hal ini, pada masa pemikiran humanisme telah mendapat tempat dalam sejarah pemikiran filsafat. Filsafat zaman modern yang bermula dari tahun 1500 hingga 1800 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi diri manusia sendiri. Pada zaman modern ini perkembangan aliran pemikiran menjadi warna zaman modern, yang dimulai dengan lahirnya aliran rasionalisme, empirisme, dan kemudian aliran kritisme. Yang selanjutnya ada zaman postmodernism. Istilah postmodernisme sangat kontroversi dalam berbagai literatur termasuk di dalamnya literatur seni dan filsafat. Pengistilahan postmodernisme kemudian menjadi perdebatan menarik akan tetapi sekaligus membingungkan karena kekaburan arti. Modernisme di bidang filsafat adalah gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasi praktis, yang kemudian dengan gerakan pencerahan atau Enlightenment atau Aufklärung yang hidup hingga abad ke-20 melalui dominasi sains dan kapitalisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.